di RRQ mereka bisa mengambil alternatif pilihan lainnya lagi untuk mereka bisa melakukan rotasi. Betul sekali. So ya kita membahas gameplay sedari tadi dan NFT sesuai dengan yang gue prediksi di awal. Mereka butuh juga kompon-kompon di sekitaran dari Monstalber. Karena kalau hanya di Monstalber tentu tidak terlalu baik. Dan tadi daerah Bukit Kentang kembali lagi dapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Ternyata masih mereka ke sana walaupun Pasta pun tadi juga berkata benar udah jarang banget kita lihat Bigetron rotasi ke arah sana. Biasanya langsung menuju ke arah bagian sekitar Niastayan dan sekitarnya. Tapi karena sekarang zona ke kiri mungkin itu yang mereka lakukan. Karena memang sejalur juga si Win dari farm ya. Tempat mereka biasa melakukan loot di awal. Yes, betul banget. Dan juga di menit yang ketujuh dari EVOS juga sudah mulai berotasi. Dari RRQ juga mulai terpantau juga mereka masih berusaha untuk mendapatkan area scrappingan untuk mereka bisa mempertajam lagi lootingan mereka untuk mereka bisa bawa sampai dengan ke late gamenya. Ya betul banget, ini benar-benar pergerakan yang bisa kita katakan secara tidak langsung pasif ya. Tapi gue lebih suka bahasa taktis karena mereka benar-benar bergerak ke arah compound terlebih dahulu. Scouting terlebih dahulu, kemudian melakukan loot terlebih dahulu. Karena mereka nggak mau sih menurut gue untuk mengambil resiko terlalu besar untuk early fight terjadi. Pun juga dari Genesis Dogma kali ini adalah salah satu tempat yang gue suka banget melakukan loot. Rumah yang ada di sekitaran tenggara dari map dan mereka sepertinya Genesis Dogma akan cukup lambat melakukan rotasi mengingat ya zona ke arah kiri atas. Jadi mereka bisa masuk dari bagian barat daya dengan cukup aman harusnya. Yes, betul. Tapi nampaknya ada dari arah Finally. seorang Namshin yang melihat pergerakan dari arah tim Axis akan coba di-spray menggunakan DP-nya. Tapi nampaknya dari Namshin masih berusaha untuk mencicil lagi HP damage. Tapi knockdown masih belum bisa didapatkan oleh tim 2E saat ini. Kayaknya satu meta yang nggak pernah berubah sejak dahulu ya dari PMCO. Ya you name it lah teman-teman sekalian turnamen-turnamen official PUBG Mobile. DP kali 4 selalu menjadi paket komplit yang berbahaya nggak sih Win? Setuju banget, betul banget. Dan juga bahkannya Circle juga masih mengarah ke bagian utara. Dan masih banyak tim-tim yang berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mereka bisa touchdown. Tapi lihat, banyak tim-tim juga yang berusaha untuk mengamankan bagian bibir Circle untuk bisa menahan pergerakan dari arah tim-tim lainnya. Ya, and as I predicted, GD akan masuk perlahan dari daerah barat daya. Benar sekali mereka masuk di sana dan untungnya mereka masuk perlahan agar Face Clan udah ke tengah terlebih dahulu. Jadi gak langsung melakukan fight juga. Axis pun sepertinya tahu timing dari RRQ yang bergerak lebih cepat dan Face Clan sudah mendapatkan beberapa compound di bagian tengah ya bisa kita katakan di sekitaran Pochinki kalau gue nggak salah tadi karena sekilas doang. Bigetron juga melakukan rotasi baru yang cukup jarang kita lihat seperti ini dan Liquid memimpin rombongan. Kita tidak melihat Zuxi nih sang kepala suku yang memimpin dan Liquid justru menjadi pemimpin rombongan. Touchdown di bagian ini cukup baik. Mungkin Bigetron akan membagi ke arah bagian rumah jamur kah? Tapi itu masih di pinggir zona jadi harusnya lebih dalam sih masuk dari BTR sendiri. Yes, betul. Dan kalau misalkan kita bisa lihat dari arah status tim yang bertanding dari arah Onyx, mereka satu-satunya tim yang belum bisa touchdown masuk ke arah bagian circle. Sementara itu Evols juga sudah mulai bergerak mengamankan ke arah bagian jembatan sebelah kiri daripada Gergopol itu sendiri. Dan nampaknya dari arah tim Eagle Esport, mereka itu sering juga terpantau rotasinya itu tidak terprediksi. Tapi nampaknya terprediksi dari arah seorang Voldemort. Habis Fredonya menggunakan M4 yang masih belum bisa menumbangkan player yang ditargetkan ke arah tim Eagle Esport. Betul, tapi Eagle Esport juga nggak boleh untuk terlalu fokus ke arah bagian RRQ doang. Karena tadi kita lihat Bigetron juga udah ada di bagian high groundnya. Pergerakan RRQ sekarang sedikit berbeda. Mereka tidak terlalu cepat menuju ke arah bagian second island di bagian atas. Masih menjaga di bagian main island dan zona kedua masih masuk. Tinggal kita lihat zona ketiganya. Dan ini gue katakan Eagle ternyata benar akan berdekatan dengan Bigetron juga. Mendapatkan sebuah compound kecil. Tapi alangkah lebih baiknya gue lihat Bigetron mungkin bisa bergerak ke arah bagian rumah Spider-Man ke arah bagian depan untuk lebih luas visualization yang didapatkan bergame. They have their perspective dan sementara waktu masih cukup baik. Yes, betul. Dan juga nampaknya dari arah bagian Rozok sudah mulai ditinggalkan oleh tim For Rivals dan diisi oleh dua tim yang berbeda yaitu dari arah tim Axis dan juga tim RRQ di mana dari Axis masih berusaha untuk memantau juga keberadaan dari arah tim RRQ tapi Infinity Mela juga nampaknya split berusaha untuk mengamankan ke arah bagian perbukitan dari Gergopol yang biasanya juga diperebutkan oleh tim West Clan. Thanks God, Bigetron heard my request. Mereka mengambil rumah Spider-Man, kemudian ngambil juga di bagian depan dan lihat DP 28 kali 4 itu berbahaya banget karena hanya beberapa peluru saja. Bahkan kalau gua nggak salah hanya sekitar 5 sampai 6 peluru itu udah sempat atau udah bisa melakukan knockdown ke arah lawan. Ini 762 pelurunya dari light machine gun. Sakit banget walaupun fire rate-nya nggak tinggi tapi itu berbahaya banget dari DP 28 dan ya sudah kita akan melihat karena ini cukup menarik Windy di game kali ini 12 menit bisa kita katakan kita lihat rotasi doang. Rotasi betul dan bahkan belum ada satu player pun yang terpick off, belum ada yang ter-knockdown apalagi dipulangkan ke arah lobby tapi dari RRQ
juga sudah touchdown dan nampaknya dari arah Voldemort juga mengetahui kalau misalkan di arah bagian luarnya mereka diawasin juga oleh tim Axis. Wow, di tempat lain NFT pun menarik mengambil bangkai pesawat di bagian utara. Tadi kita perhatikan berarti NFT udah mulai touchdown dari bagian atas. 12 menit sebentar lagi akan menuju ke arah bagian zona ketiga karena saat menutup itulah yang menjadi pertaruhan. Setidaknya bisa kita katakan ke arah mana sih gameplay akan berlangsung. Reduksi circle terbesar dan itu dia Face Clan ternyata udah menuju ke arah sekitaran bagian dari Giorgio Paul. Perempatan yang sangat penting dan zonanya shifting ke arah bagian secondary island dan lihat bagaikan semut. Kecil-kecil semua merapat dari berbagai sisi dan dengan ini terjadi tembak-menembak dari segala sisi. Yes, betul dan nampaknya dari arah BN berusaha untuk memberikan suppressing fire ya ke tim Vampire tapi Axis dan Kreatif berhasil bisa menumbangkan player dari arah tim RRQ. RRQ juga nampaknya sedang fase tapi nampaknya Bigetron akan langsung komit ke arah tim Four Rivals. Wow, lihat dari seorang Yuhai langsung maju ke arah bagian depan namun pemburu di sana belum terdeteksi namun knockdown didapatkan Yuhai. Sebuah trade yang terjadi namun Bigetron menang secara kuantitas. Liquid akan coba bicara dari bagian atas. Nate dari pemburu kembali lagi dilemparkan. Luxi masih melakukan healing tapi tertakedown juga dengan Nate yang dilemparkan di end. Bahkan satu no. Backup please dari Bigetron langsung datang. Liquid belum bisa membalaskannya. Zuxi lempar molly ke arah bagian depan. Pemburu the last man standing di bagian ini tertakedown. 2 untuk 2. Tapi Luxi masih bisa untuk diselamatkan. MS John Muri mendengar dari bagian atas. This is not a good situation. Pun juga untuk RRQ. Karena 1v1 masih terjadi. Voldemort melawan kacang susu Windy. Yes, betul dan Mort. Posisi juga terdeteksi, terknockdown menyisakan last man standing nampaknya dan itu Voldemort. Oh, no. Sayang sekali berhasil didapatkan juga dan RRQ harus puas di posisi ke-16 dengan total 1 poin eliminasi. Lagi dan lagi tim Indonesia pun bertemu NFT dengan EVOS Reborn. Kali ini bahkan Nate dari NFT memberikan knockdown ke arah Lizer. Tembakannya juga cukup on point dan bahkan memulangkan satu player KF pun tidak bisa bergerak terlalu banyak. Sangat low HP, no. Tim Indonesia bertemu KF juga dipulangkan. Red Face menjadi last man standing. Bahkan GD juga join. What happened dengan Indonesian team? But again ini adalah sportivitas teman-teman semua ya. Kita harus lihat Red Face mendapatkan satu elimination ke arah NFT dan harus menunggu terlebih dahulu 2 sudah didapatkan elimination dari tim EVOS Reborn. Yes, betul dan juga nampaknya dari arah Nichil dan juga Satar akan bergerak secara bersamaan tapi lemparan granat dari seorang Red Face berusaha untuk mencari lagi knockdown, lebih knockdown lagi karena tim NFT tapi Ramones terdeteksi akan coba di-spray dan menggunakan import dari arah seorang Red Face dan itu Red Face berhasil didapatkan angle-nya dari arah Ramones. Sayang sekali Evols juga harus puas di posisi yang ke-15. Well played, nice try untuk EVOS Reborn pun juga RRQ Ryu tadi yang harus pulang di peringkat ke-16. So ya sebuah permulaan yang tidak terlalu baik untuk game terakhir kali ini dengan banyaknya rotasi ternyata entah mengapa ya ketemu lagi tim Indonesia. Tapi ini dia MS Chonburi berhadapan dengan Eagle Esport di mana Ponzai tertakedown dan langsung dipulangkan ke lobby. Eagle Esport bermain dengan cukup baik, strategi yang masih cukup prima. Chopper lempar nade ke arah bagian pohon, berusaha mendapatkan satu player dari MS Chonburi namun Jasper cukup jauh, TG13 juga di bagian atas cukup jauh. Nade dari Jasper balas ke arah bagian depan meletup, tidak memberikan knockdown ternyata Windy. Yes, betul dan juga nampaknya dari Jasper akan berusaha untuk backup tapi terpick off juga posisi dari arah seorang Namshin dan itu dia lagi dan lagi ting headshot karena seorang Jasper tapi knockdown masih belum bisa didapatkan tapi lihat dari bagian high ground akan coba dikontrol juga oleh seorang TG13 tapi justru malah Face Clan yang nampaknya berhasil bisa mendapatkan angle-nya terlebih dahulu. Out of nowhere, Face Clan yang tadi bergerak dari bagian sekitaran Giorgio Paul kali ini udah menguasai di bagian jam 7 atau barat daya dari bagian zona langsung berikan takedown karena MS John Buri NFT. Di tempat lain melakukan rotasi yang cukup berbarengan dengan Geek Fam Malaysia, Ramones dan juga Zvavel, the last 2 men standing dengan baginya bergerak ke sekitaran Severn ini open field banget, ini berbahaya banget. Ada Vampire di bagian kanan juga, ke arah mana akan berlabuh. Zvavel menabrakkan ke arah sebuah little check dan sepertinya akan mencoba bertahan di sana, tapi vehicle-nya pasti hancur nanti Windy. Ya, betul banget dan juga dengan circle yang mengarah ke bagian utara ini memang benar-benar kayak menyusahkan banget tim-tim bertanding dari arah bagian rotasi. Ini benar-benar massive banget dan bahkan ada chaos terjadi di arah bagian manapun. Sementara itu dari tim Eagle Esport masih berusaha untuk menahan juga, masih berusaha untuk nge-lock angle-nya juga ke arah bagian area mereka. Sementara itu rotasi dari arah GD lagi dan lagi terkat. Posisinya dari arah tim MS Chonburi. Ya betul banget, TG13 tadi mendapatkan sebuah knockdown tapi TG13 langsung disiplin setelah tidak bisa mendapatkan sebuah knockdown ke arah sebuah
moving vehicle dari Genesis Dogma langsung melakukan crouch terlebih dahulu. Nate dilemparkan 2 bahkan dari Genesis Dogma. Ada smoke juga ternyata dan baru Nate dilemparkan. Ada smash damage diberikan namun tidak memberikan knockdown. Nate berikutnya juga dilemparkan dari tim MS Chonburi. Masih bisa untuk melakukan repositioning terlalu baik dan tidak didapatkan dari Genesis Dogma. Karena GD pun perlu untuk masuk dalam zona, ditinggalkan MS Chonburi terlebih dahulu. Ya betul, dan juga nampaknya split position akan coba dibangun juga oleh tim Genesis Dogma. What? Tapi nampaknya Satar akan berbarengan rotasi dengan tim MS Chonburi, di mana dari arah tim TK13 masih bisa menembakkan. Tapi lihat, Satar juga terus memberikan suppressive fire dan knockdown didapatkan oleh seorang Satar dengan headshotnya. Yes, ting terting ting ting, headshot dari Satar ke arah MS Chonburi. Dan bahkan MS Chonburi Jasper last man standing ngacir masuk laut. Sepertinya ternyata tidak, masih bisa untuk bertahan. Tapi for rivals di tempat lain juga ter-take down satu persatu. Bahkan ada sebuah red zone buatan dari bagian Severny, lempar ke The Xavier, menyisakan Duck menjadi last man standing. Open field banget Windy untuk tim The Xavier. Yes betul, hanya bermodalkan satu buah setup smoke dan juga satu buah pos kecil untuk Duck bisa menyelamatkan posisi. Bahkan dari vehicle yang dia punya juga sudah tidak bisa dipakai, tapi untungnya masih ada satu buah motor yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Duck untuk mereka bisa berotasi. Dan lihat, benar-benar digempur banget bahkan dari GD. Ketemu lagi dengan tim Face Clan juga, Keldoge. Face Clan lagi dan lagi, sedari tadi main center, sekarang main gatekeep. Dan kali ini justru tergatekeep Genesis Dogma. Ada sebuah follow up dilakukan tapi Nate-nya kembali lagi. I don't know man. Face Clan is just too good with positioning. Nate-nya connect terus menerus dan bahkan Genesis Dogma hanya misalkan 2 player. Nichil bahkan kena juga sama Nate dari Mr. Five. Last man standing dari Genesis Dogma kali ini yang coba dikejar oleh Face Clan. Di end terlebih dahulu. Last man-nya boom sebelum terdeteksi. Face Clan langsung disiplin gak cari dari player terakhir ini dan kembali ke zona ini. Wow, gameplay yang gue sedih ngelihatnya tentunya untuk Indonesia, tapi respect ke Face Clan karena gameplaynya rapi banget gitu, kita nggak bisa bohong gitu. Dan Genesis Dogma masih ada booms, masih ada harapan tentunya. Ya betul, juga nampaknya lihat dari bagian bawah akan coba digempur lagi dengan lemparan darat dari arah tim Eagle Esport. Tapi nampaknya barter terjadi di mana knockdown untuk seorang Ravenclaw bahkan didapatkan oleh arah tim Geek, di mana third party Israel nampaknya Keldoge. Iya betul banget, dengan wilayah yang sudah sangat tipis tentunya third party sangat mungkin terjadi. Apalagi dengan scope-scope yang mumpuni. Tadi Geek mendapatkan Bigetron kali ini dengan 3 player yang memanfaatkan sebuah gundukan kecil. Belum masuk ke dalam zona, tapi yang menjadi penghalang mereka adalah tim besar juga, tim kuat juga di Infinity. Luxy dan Liquid sepertinya lagi ada upaya untuk memberikan knockdown, tapi justru dari Gatuni, Nate-nya connect. Bro, Thailand Teams hari ini Nate-nya benar-benar on point Windy. Yes betul, bahkan ada lemparan granat juga yang kedua kalinya berhasil bisa menghancurkan vehicle dari tim Bigetron, yang dimana akan menyulitkan untuk Luxy dan juga Liquid untuk mereka bisa berotasi. Dan lihat dari bagian luar lainnya Axis akan segera fight juga dengan tim BN United, di mana tertangkap sudah satu player dari arah tim Axis, yaitu dari arah seorang Mika. Dan bahkan lihat ada lemparan granat juga yang akan coba dimatangkan, tapi M249 dari BN United terlalu kuat dan berhasil bisa mendapatkan satu buah confirm elimination ke arah tim Axis. Iya betul banget, dan dari BN United kali ini 4 orang yang masih prima. Axis menyisakan 2 orang di compound merah dan itu adalah sebuah pertanda bagi BN United untuk maju ke arah bagian depan. Smoke udah mulai dilemparkan, bahkan ada beberapa utility lainnya berupa nade, berupa smoke ke arah bagian kanan juga untuk menutup vision dari Axis. Dan sepertinya mereka butuh perang ini, mereka butuh masuk dalam zona. Dan tempat lain dari bagian mini screen kita lihat Bigetron berhasil masuk dalam zona namun masih dipantau oleh di Infinity. Namun lihat Liquid, what a nasty shot. Pergerakan dari di Infinity yang mencoba untuk melakukan push justru terpotong, Mela ter-takedown dan harusnya bisa menjadi confirm elimination bagi Liquid untuk sementara waktu. Yes betul, mengingat posisi dari arah seorang Mela cukup terbuka, tapi lihat akan langsung diambil inisiasi dari tim Infinity, di mana akan langsung nge-flank ke bagian kiri. Tapi Liquid terus memberikan suppressive fire-nya ke tim Infinity, diganti dengan BL dan knockdown didapatkan oleh seorang Liquid. Knockdown 2 untuk tim Infinity. Betul banget, tapi Liquid juga masih melakukan 1v1. Now Gatuni out of nowhere dengan M249. Namun Nuzi kali ini berdekatan dengan Bigetron. Ini sebuah performa yang sebenarnya sangat apik bisa kita katakan dari Liquid tadi. Dan bahkan Nate-nya connect, balasan utility Bigetron karena di Infinity. Zuxi masih melakukan sebuah tembakan pressure line dan di Infinity just gone, just go to the lobby. Karma Israel pulang ke lobby untuk di Infinity. Yes betul, tapi lihat dari arah Booms bisa juga nge-backstep posisi dari arah tim West Clan dan dari arah Geek dengan enaknya mengandalkan bagian satu buah kempor baroti untuk mereka bisa nge-cut rotasi dari arah tim-tim lain. Tapi QB akan mengambil inisiatif, tapi granat yang dilontarkan dari Booms meletup tapi masih belum bisa menumbangkan. Tapi muka posisi
God, Onyx out of nowhere menembaki ke arah bagian GD dan memulangkan ke lobby. Nice try, well played untuk Genesis Dogma. Bigetron menjadi tim Indonesia pun juga NFT. Dua tim terakhir yang kali ini masih bertahan di dalam zona ke-6 kali ini. Karena akan pergerakan terjadi sebentar lagi. Geek Fam dengan masih banyaknya player masih melakukan pengamatan ke arah bagian depan. Bahkan Saint OP masih ditunggu di bagian belakang. Akan bergabung dengan Demrut dan bergerak dengan UAZ-nya. Ayo kemana, kena zona juga ternyata. Ya, betul banget. Dan lihat dari NFT benar-benar pada bagian center dan juga dikelilingin oleh tim-tim lain. Sementara itu dari arah BN United dan juga dari arah seorang Silence berusaha untuk membungkam posisi dari arah tim Vesklen dan dari bagian luar lainnya Snipe. Dengan menggunakan mininya, oh no, dia nge-spot ke arah bagian pos yang ditempatin oleh tim NFT. Ini gue penasaran sih, Vampire ada di bagian bawah dari shelter. Apakah pintunya ditutup dengan broken vehicle atau tidak? Karena kalau udah ditutup, ya udah Vampire gak bisa bergerak kemana-mana lagi, Wendy. Ya, sebetulnya juga bahkannya dari arah Vesklen juga langsung tabrak aja ke arah bagian luar lainnya, di mana tuh I juga ditumbangkan playernya oleh seorang Vintores. Oh my god, Face Clan lihat pelan tapi pasti, bahkan utility ini loh. Utility-nya connect terus molly-nya, kasih pressure dari Korpai maju lagi ke depan, di belakang revive bisa dilakukan. Dan ini berbahaya sekali karena Face Clan akan kembali prima dengan 4 orang. Bahkan Korpai masih memberikan pressure juga ke arah bagian tim-tim lainnya agar tidak mudah masuk ke arah pertahanan mereka. Ada Onyx yang makin mendekat, tapi masih ada smoke yang dilemparkan oleh Face Clan dan membuat mereka tidak bisa ditembaki. Di tempat lain Geek pelan tapi pasti juga berusaha untuk masuk, namun zona makin mendorong. DPS-nya sudah tidak main-main, naik ke arah vehicle, bergerak ke arah bagian depan. Eagle Esport rata, pulang ke lobby harusnya. Yes, betul, tapi lihat low SP juga dari arah seorang Demrut dan dari Bigetron sudah dilakukan, di mana QB knockdown dan akan coba langsung di-push, di mana dari seorang Zuxi dan knockdown yang kedua kalinya masih akan coba dicari lagi, dan dengan lemparan granat lagi dari arah seorang Zuxi akan coba dikokang, ditargetkan ke arah tim Geek Fam Malaysia. Meletup, meledak, 2 knockdown ke arah bagian Geek Fam Malaysia. Zuxi luar biasa sekali, Geek Fam hanya menyisakan 1 orang lagi. Let's go, Tachibana benar-benar luar biasa. Ada nade balasan ke arah Zuxi dan Luxi, namun belum mengenai karena keduanya masih punya sebuah space yang bisa dimainkan. Geek Fam Malaysia cukup terdesak, tapi ada nade kembali lagi. Zuxi Luxi kembali melebar, disiplinnya luar biasa Windy dari Zuxi dan juga Luxi. Yes, betul, tapi nampaknya Zuxi juga terkena suppressing fire dari arah bagian high ground, di mana Vesklen juga mengamati fight yang sedang terjadi antara Geek Fam dan juga Bigetron. Dan lihat, lemparan granat akan coba dimatangkan lagi, tapi splash damage yang masih belum bisa menumbangkan player tambahan lagi ke arah tim Geek Fam Malaysia. Iya, betul banget, Geek Fam Malaysia dengan smoke yang diberikan ini harusnya mulai diketahui, tapi Onyx justru melemparkan beberapa utility-nya ke arah Bigetron. Red Alliance masih ada penjagaan yang bisa dilakukan oleh Bigetron. Ada utility lagi dari Geek Fam, namun jarak yang tidak bisa terkalkulasi dengan baik membuat Geek Fam sulit. Ada Zuxi dengan AWM kali 4-nya, bisakah memberikan sebuah headshot ke arah lawannya? Dan Face Clan di bagian atas terkena tembakan Luxi, tajam DP28-nya, knockdown ke arah Face Clan. Dan Vampire Stone masih di bawah, masih di shelter. Betul, belum banyak pergerakan dari arah tim Vampire, dan sementara itu dari arah Mr. Five akan coba ngelihat lagi ke arah tim Onyx, sama halnya dengan seorang Zuxi akan coba dikokang lagi granat dan juga akan dikokang lagi peluru dari AWM yang berusaha untuk mendapatkan headshot ke arah tim Telon, di mana Geek terusnya 2 player juga masih bisa bersembunyi dengan sangat begitu baik dari sebuah vehicle-nya. Dan lihat Face Clan dengan 4 orang yang mereka miliki, mereka akan coba memanfaatkan hasil ini dengan melebar. Sudah ada Korpai yang menuju ke arah bagian kiri, akan memberikan pressure ke arah tim Onyx, kemudian di bagian kanan Vintores baru mau gue bahas. Ternyata yang kena justru BN United terlebih dahulu. 3 player dari bagian high ground melembaki ke arah bagian depan, dan bahkan Luxi berusaha untuk melakukan sebuah steal elimination, dan BN United sulit banget. Dan lihat Zuxi dari AWM-nya connect ke arah Sembai. Onyx menyisakan 2 active player, Windy. Yes, betul, dan bahkan granat dari arah seorang Toniki berhasil bisa lagi men-knockdown player dari arah tim BN United, dan bahkan lihat dari arah Geek Fam Malaysia akan coba memberikan juga suppressing fire ke arah tim Bigetron Red Alliance. Wow, ini One Direction dibangun oleh tim dari Bigetron, dan lihat dari Korpai lagi dan lagi dapat 1. Walaupun dia ter-takedown juga, tapi trade yang masih sangat worth it mengingat dari Face Clan masih banyak orangnya. Top 4 kali ini Bigetron maju ke bagian depan, tapi ternyata ada gangguan dari tembakan jauh juga, yaitu Face Clan yang memberikan knockdown ke arah Luxi, dan Geek Fam justru masih bisa bertahan di top 4 sementara waktu Windy. Nice try untuk Bigetron Red Alliance. Yes, betul, dan juga lihat dari arah bagian Face Clan akan coba nge-split juga posisi mereka, dan lihat Vampire udah mulai bangkit juga, udah mulai keluar dari zona nyaman yang mereka untuk bisa mendapatkan pick off lagi ke arah tim Face Clan, tapi Onyx juga akan menjadi target nampaknya dari arah tim Geek Fam Malaysia. Ya betul banget, dan ini dia 3 team showdown. Wow, Vampire Stone keluar dari goa, langsung memberikan sebuah pressure yang luar biasa ke arah bagian Face Clan, namun dia terlalu terbuka, menggantikan bagian FPP. Ada Molotov dilemparkan ke arah bagian
bagian depan. Belum mengenai target sebagaimana yang dia harapkan. Ada first aid terlebih dahulu yang dibangun. Bahkan 2 player Vampire ternyata masih ada di bagian sana. Onyx berdansa di bagian depan. 1 Geek Fam ter-take down. Mencoba mencari yang kedua, dibalaskan tapi tidak berhasil. Justru knockdown dari Geek Fam masih bisa memberikan informasi. Di tempat lain lagi dan lagi Face Clan memberikan pressure kali ini. Ravenclaw seperti itu Stone ternyata yang ter-take down oleh tim Face Clan. Yes, betul banget. Dan ada spreading shot yang benar-connect banget dari arah tim Westman. Bahkan akan mencoba dicari lagi. Dan nampaknya dari arah Stone akan coba mencari informasi di mana letak pasti dari arah seorang Mr. Five. Informasi harusnya dimiliki oleh seorang Ravenclaw. Betul sekali, tapi Ravenclaw juga tidak ingin membuang situasi ini secara percuma. Di tempat lain Geek Fam, 1 orang yang ter-take down langsung di-un oleh Onyx kali ini. Onyx juga semakin memanas. Geek Fam masih bertahan dengan 1 playernya. Masih bertahan di bagian pinggir zona. Dan kalau gue perhatikan ini zona ke-8. Berarti detik demi detik terakhir menuju zona ke-9. Penutup secara sempurna Erangel di match terakhir kali ini. Yes, betul. Dan lihat kokangan granat dari arah seorang tim Onyx Connect. Berhasil bisa menumbangkan player dari arah tim Wildcat yang hanya menyisakan Vintores seorang diri cloning dilakukan. Trigger disiplin diterapkan juga dari arah tim Wildcat dan bahkan Vintores tidak membuat suara sama sekali, tapi dari Vampire Ravenclaw harus bergerak lagi lebih maju lagi, tapi terpick posisinya dari arah tim Wildcat. Oh my god, that was a high level play. Dan ini dia dari 3 tim yang berbeda. Face Clan, Geek Fam Malaysia, dan Onyx sedang berhadapan. Ini seharusnya udah tinggal... Oh, Onyx masih punya 2 player. Namun ini dia ada Molly coba dilemparkan oleh Sembai. Ada Face Clan yang kembali lagi berdiri Vintores. What a play. Dan dari Sembai harusnya udah mulai mengetahui, memberikan informasi. Tapi Sky Only gak mau untuk membuang posisi yang dia miliki. Geek Fam udah melihat dari Sky Only sendiri. Tembakan ke arah bagian depan. Face Planter, take down dan Geek Fam mendapatkan momentumnya. Chicken Dinner didapatkan di game yang